Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji berserta syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia dan rahmatnya kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani hingga saat ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat materi mengenai eksistensialisme, salah satu pemikiran filsafat yaitu pemikiran eksistensialisme. Pertama kita coba mendefinisikan apa itu sih eksistensialisme. Secara etimologi ada yang mengatakan bahwa eksistensialisme atau diambil dari kata eksisnya, diambil dari akar kata eksisto yang artinya muncul secara etimologi. Adapun mengenai pengertian lebih lanjut tentang eksistensialisme, para kaum eksistensialis belum menetapkan secara pasti apa itu eksistensialisme, karena mereka merasa jika adanya definisi berarti adanya sebuah pembatasan. Jadi, tetapi di samping itu ada juga definisi-definisi mengenai eksistensialisme ini. Di antaranya ada yang mendefinisikan bahwa eksistensialisme merupakan suatu pola pikir filsafat yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakannya yang baik atau buruk. Ada pula yang mengatakan bahwa eksistensialisme adalah sebuah tradisi pemikiran filsafat yang diasumsikan dengan filsuf-filsuf Eropa pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Yang mana landasan pemikiran dari para filsuf tersebut adalah pemikiran filsafat itu bermula dari subjek manusia, bukan hanya dari pikiran, tetapi dari individu, seorang manusia. Adapun penyebab lahirnya tradisi pemikiran filsafat eksistensialisme ini yaitu adalah pemikiran bahwa manusia mulai terbelenggu oleh aktivitas teknologi yang membuat manusia kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang bereksistensi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua yang serba instan. Jadi setelah diteliti kembali bahwa tradisi pemikiran eksistensialisme ini memang sudah ada sekitar abad ke-19 lewat karya-karya, lewat tulisan-tulisan dari seorang filsuf yang bernama Søren Kierkegaard, yang mana lalu dia disebut sebagai bapak eksistensialisme. Tetapi tradisi pemikiran filsafat eksistensialisme ini mulai muncul sekitar abad ke-20-an. Setelah digaungkan oleh para pemikir-pemikir filsuf barat seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger, yang mana mereka terinspirasi oleh tulisan-tulisan dari Søren Kierkegaard. Selanjutnya kita coba bahas mengenai asal-usul penamaan eksistensialisme. Asal-usul penamaan eksistensialisme ini dipelopori oleh salah satu filsuf Katolik
yang bernama Gabriel Marcel pada tahun 1940. Gabriel Marcel ini mencoba berdiskusi mengajukan nama eksistensialisme ini sebagai nama dari landasan pemikiran seperti ini kepada Jean-Paul Sartre. Tetapi pada saat itu Sartre kurang menanggapi mengenai penamaan tradisi pemikiran seperti filsafat seperti ini. Tetapi pada tahun 1945, pada tahun itu Sartre mulai berubah pikiran, dan sehingga ia mulai mengadopsi nama eksistensialisme ini. Dan tepatnya pada tanggal 29 Oktober tahun 1945, Sartre resmi menggaungkan nama eksistensialisme ini dan mengadopsinya dan memasukkannya ke dalam salah satu judul bukunya yang berjudul Eksistensialisme sebagai bentuk humanisme. Namun pada saat itu yang menentang nama eksistensialisme adalah sang pelopornya sendiri, yaitu Gabriel Marcel. Dia menentangnya dan lebih setuju untuk menamainya neosokratik, bukan eksistensialisme. Ya, terlepas dari penamaan eksistensialisme ini, kita coba menggali landasan pemikiran dari eksistensialisme ini. Menurut Sartre, landasan pemikiran dari eksistensialisme ini adalah eksis manusia itu lebih dulu daripada esensinya sendiri. Dalam pemikiran eksistensialisme, seorang manusia pada dasarnya tidak mempunyai esensi, melainkan hanya mempunyai eksistensi. Jadi sejak adanya manusia, sejak dilahirkannya manusia, dia tidak mempunyai esensi, melainkan dia hanya bereksistensi. Jelas pemikiran ini kalau kita sambungkan dengan keagamaan jelas-jelas bertabrakan, karena dari segi keagamaan kita sejak lahir itu sudah mempunyai esensi, kita sudah mempunyai hakikat. Khususnya kita, kalau kita yang beragama Islam, kita tahu bahwa hakikat kita diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dalam tradisi pemikiran filsafat, hal seperti ini dianggap absurd. Ya. Jadi adanya sebuah hakikat, adanya sebuah esensi sebelum eksistensi, adanya Tuhan, adanya kematian, adanya takdir, itu merupakan sebuah absurditas menurut kaum eksistensialisme. Bahkan mereka mengatakannya sebagai quietisme, yaitu proses stagnasi. Karena pada dasarnya menurut mereka yang diutamakan itu adalah eksistensinya. Eksis manusia lah yang menciptakan hakikat esensi manusia. Jadi tidak akan ada esensi tanpa adanya eksistensi. Itulah menurut pemikiran eksistensialisme. Jadi perilaku seseorang, esensi seseorang terbentuk jika dia sudah membentuk eksisnya sendiri. Kita misalkan, jadi seseorang tidak bisa dianggap sebagai seorang penjahat jika dia tidak bereksis, jika dia tidak melakukan sebuah kejahatan. Begitu juga orang yang baik. Orang yang baik tidak disebut baik kecuali dia sudah melakukan hal yang baik. Itulah dasar dari pemikiran eksistensialisme.
pemikiran seperti ini juga memang dikuatkan ya. Ada penguat misal dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbohong dan membiasakan dirinya berbohong, maka dia termasuk seorang yang kadzab atau seorang pembohong. Berarti dia secara langsung membuat esensi dirinya dengan eksistensi dirinya untuk membiasakan diri berbohong, sehingga esensinya terbentuk sebagai seorang pembohong. Dan sebaliknya, barang siapa yang jujur dan membiasakan dirinya jujur, maka dia termasuk orang-orang yang jujur, karena dia sudah membentuk eksistensinya sebagai orang yang jujur, sering berperilaku jujur, maka secara esensinya dia disebut orang yang jujur. Jadi esensi manusia tidak akan terbentuk sebelum eksistensinya dilakukan. Itulah dasar pemikiran dari eksistensialisme. Dari sini muncul banyak pertanyaan, apakah yang didahulukan itu adalah eksistensinya atau esensinya? Dalam konsep eksistensialisme Sartre, dia mengemukakan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk memilih jalan hidupnya sendiri, untuk memilih tindak tanduk perilakunya sendiri. Tetapi dengan catatan, dia jugalah yang sepenuhnya menanggung akibat dari perbuatan itu sendiri. Mungkin sekilas pemikiran seperti ini kalau kita asosiasikan dengan madhab teologi yang berkembang pada ajaran Islam, seperti pemikiran-pemikiran akidah aliran Khawarij Mu'tazilah, mengatakan bahwa seorang manusia itu sepenuhnya mempunyai kekuasaan untuk menentukan kehidupannya sendiri tanpa adanya campur tangan yang lain, termasuk tanpa adanya campur tangan Tuhan untuk mengatur kehidupannya sendiri. Dalam catatan, manusia jugalah yang menerima akibatnya dari segala perbuatannya sendiri. Tetapi dalam satu waktu Sartre mengatakan bahwa manusia itu dikutuk dengan suatu kebebasan. Ya, kebebasan ini menurut Sartre adalah sebuah kutukan bagi manusia. Kenapa dia mengatakan bahwa kebebasan itu sebuah kutukan? Ya jelas, dia mengatakan kebebasan adalah sebuah kutukan karena konsekuensi dari kebebasan itu adalah tanggung jawab sepenuhnya atas pilihan-pilihan yang telah dipilih oleh manusia sendiri. Jadi baik dan buruk pilihannya, akibatnya akan ditanggung oleh kita sendiri. Menurut Sartre itu adalah sebuah kutukan yang tertanam dalam kebebasan. Dari pola pemikiran filsafat eksistensialisme ini, kita jadi mengetahui bahwa sebenarnya baik dan buruknya perilaku manusia, sikap kita selaku manusia, walaupun tanpa adanya agama, sebenarnya kita itu bisa melakukan sebuah kebaikan dan menjauhi sebuah keburukan. Karena kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu ada sebab dan akibatnya, ada hukum kausalitas yang berlaku. Tanpa adanya perintah dari Tuhan untuk amar ma'ruf nahi mungkar pun, kita akan melakukan kebaikan dengan didasari oleh akal logika kita, karena kita pasti ingin berbuat baik kepada orang lain dengan harapan orang lain juga berbuat baik kepada kita, atau kita tidak berbuat jahat kepada orang lain dengan asumsi bahwa kita juga tidak mau dijahati oleh orang lain. Itulah sebuah asumsi yang
menimbulkan pemikiran eksistensialisme, bahwa sebuah takdir, sebuah perintah Tuhan, sebuah kepasrahan itu adalah sebuah hal yang absurd menurut pemikiran eksistensialisme. Yang ada hanyalah sebuah eksistensi manusia untuk bereksis, atau kalau kita meminjam bahasa dari Martin Heidegger, kita bereksistensi untuk menciptakan esensi kita sendiri. Ya, kalau dari segi religius, seakan kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita akan mengikuti jalan ahsan taqwim, akan menjadi sebaik-sebaik manusia, atau asfala safilin, sebaik-sebaik manusia? Yang mana seperti yang dikatakan, kalau kita memandang dari sisi religius, seorang manusia itu adalah makhluk sempurna. Dia diberi akal dan juga nafsu. Beda dengan malaikat yang hanya diberi akal dan syaitan yang senantiasa dikendalikan oleh nafsunya. Maka dari itu, seorang manusia pada dasarnya bisa lebih mulia dari malaikat, dan manusia itu sendiri bisa lebih hina dari hewan maupun setan. Itu adalah karena manusia mempunyai pola pikir yang kompleks. Manusia mempunyai pola pikir untuk menentukan ke arah mana dia akan berjalan. Itulah jadi seperti salah satu dasar pemikiran eksistensialisme. Eksistensi mendahului esensi, atau aksi lebih didahului dari keadaan. Jadi keadaan tidak akan pernah terbentuk sebelum aksi dilakukan. Adapun sebuah kajian mengatakan bahwa seorang pemikir eksistensialis atau seorang yang menganut pemikiran eksistensialis, rata-rata dia itu mempunyai sebuah pengalaman yang otentik. Pengalaman yang otentik mengenai keadaan. Bisa saja dia menghadapi sebuah keadaan yang mana dia tidak menemukan kepastian hanya dengan pengharapan. Makanya dia berpikir eksistensialis. Dia lebih berpikir menuju idealis bahwa ya semuanya balik pada diri sendiri. Jika kita bereksis, jika kita mengada untuk berbuat baik, maka timbal baliknya akan kepada kita sendiri. Hukum kausalitas berlaku. Seperti itu. Jadi orang yang menganut pemikiran eksistensialis biasanya mempunyai tragedi-tragedi yang cukup otentik dalam kehidupannya. Misalkan dia berdoa yang tak kunjung dikabulkan, dia mempunyai sebuah pengharapan yang tidak kunjung tersampaikan, atau dan sebagainya. Tragedi-tragedi itu yang mendorong seseorang untuk menjadi eksistensialis. Itulah yang dianggap sebagai pengalaman otentik yang menggiring opini suatu orang untuk berpikir eksistensialis. Adapun ada beberapa tokoh eksistensialis yang cukup ternama di dunia filsafat, seperti Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Gabriel Marcel, dan lain sebagainya.